كتاب من أرواح والدينا مشايخنا وأصلهم وفروعهم أن الله الكريم تغشاهم الرحمة والمغفرة يعيد علينا وعلى أهل بلدتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وأسرارياتهم وكراماتهم وخصوصياتهم وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم غير سابقة عذاب ولا حساب سر نبي والنبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد صلاة طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. نوينا التعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. لو أشرق لك نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسبة الفناء عليها. لو أشرق لك نور اليقين العلم بالله وبما وعد به على لسان نبيه أي لو كثر وأضاء ذلك النور في قلبك لرأيت الآخرة في تلك الحالة أقرب إليك من نفسها في حالة أن ترحل إليها أي في حال ارتحالك إليها وخلولك فيها. ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسبة الفناء.
al-fana'i syabibil kasfa bifatil kaf ay al-qusuf wa taghayyur aw kasruha wa hiya al-qit'atu min asy-syai' allati yughatti biha al-ina'a fala taltafit ilaihin an-nafsu wa la tanzur ma fihi 'alaiha wa dhalika anna nurul yaqin tatara'a bihi haqaiqal umur ala ma hiya 'alaihi fa idza asyraka bi qalbil 'abdi ra'a bil haqqa haqqan wal batila batilan wal akhirah haqqun wad dunya batilun wa yubsirul akhirata allati kanat ghaibatan anhu hadiratan ladaihi hatta ka'annaha lam tazul fakanat aqraba ilayhi min ayyartahila fayaqbalu 'alayha bitahayyu wal isti'dad laha wa yubsiru dunya al-hadirata ladaihi qad inkasafa nuruhu wa asra ilayhi al-fana wa zihab faghabat an nazrihi ba'da an kanat hadiratan fazahara lahu butlan hatta ka'anna lam takun fayujibu lahu hadha an-nazar al-yaqiniyya az-zuhda fiha at-tajafi an zuhratiha wal iqbal 'ala al-akhirah wa tahayyu li nuzuli hadratiha wa wujdani al-'abdi li hadha wa huwa 'alamatun syirah wa li hadha huwa alamatun syirahi sadrihi bidzalikan nur kama qala sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah. Kita diberikan Allah pertolongan di dalam melangkahkan batis-batis kita menuju akan majelis ilmu agama. Dan syukur alhamdulillah dibukakan hati-hati kita untuk mau menerima daripada nasihat atau fafadah yang disampaikan oleh ulama pengarang akan ini kitab. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia ini, Allah senantiasa memberikan kepada kita panjang umur dalam taat ibadat. Kita diberikan Allah kesehatan zahir dan batin, dan semoga kita yang hadir sabarataan di tempat yang mulia ini orang yang dijadikan Allah istiqamah ilmu ibadah sampai akhir hayat. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah tersampaikan kehadiran junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada sahabat, zuriat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muridin wal muridat, ma'asyiral talibin wal talibat, ma'asyiral abidin al-abidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata al-Imam Al-Wali As-Sayyid Ibnu Athaillah rahimahullah wa radhiyallahu wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Law asyraka laka nurul yakin. Jikalau telah bercahaya, jikalau sudah bersinar, laka bagi engkau nurul yakin, oleh cahaya keyakinan. Nah, jasidin bilanya sudah hati kita itu dipenuhi dengan cahaya, dipenuhi dengan cahaya. Ini cahaya nur ilahi lain, cahaya lampu lain, lampu yang kada bakal cukupan lain.
Dua, tiga, empat ya. Lain. Ini cahaya. Cahaya yang diberikan Allah di dalam hati kita, cahaya keyakinan diberikan Tuhan. Nah, bilanya sudah bercahaya, nampak bersinar cahaya keyakinan di dalam hati kita, la ra'aital akhirah aqraba ilaika. Niscaya engkau melihat akan negeri akhirat. Nah, mustahil lamunnya kita nih, lamunnya pandangan zahir kita. Ada mungkin jadi dunia aja melihat dengarannya akhirat. Tapi kalau orang yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala hati yang bercahaya, keyakinan dibukakan oleh Allah, niscaya negeri akhirat itu belum berada di negeri akhirat. Artinya masih kita nih berada di alam dunia, sudah melihat mereka itu akan negeri akhirat. Dengan apa mereka memandang melihat negeri akhirat tersebut? Dengan nurul yakin tadi, bukan dengan memandang mata kepala kita pada negeri akhirat tuh. Dan itu kalaunya orang yang sudah diberikan Tuhan nurul yakin. Lalu bagaimana dengan keyakinan hati kita sampai saat ini? Apakah sudah kawa memandang melihat negeri akhirat dengan nurul yakin tadi ataukah belum? Kalaunya kita belum lagi merasakan yang namanya bahkan memandang alam akhirat dengan nurul yakin, nah berarti kita ini masih didinding oleh urusan-urusan keduniaan yang menutupi cahaya nurul yakin dalam hati. Bahkan melihat alam akhirat bagi orang-orang yang diberikan Allah dibukakan Tuhan, dinampakkan Allah, nurul yakin itu melihat alam akhirat aqraba ilaik, lebih hampir, lebih dekat bagi engkau. Jadi yang dipandangnya itu akhirat saja. Yang dipandangnya itu akhirat. Kalaunya sudah dibukakan nurul yakin, lebih dekat bagi engkau min antarhala ilaiha, daripada engkau berangkat kepada negeri akhirat tersebut. Sebelum engkau berangkat ke negeri akhirat, sebelum kita berjalan ke negeri akhirat, orang-orang yang nurul yakin diberikan Allah itu sudah akhirat itu melihat. Min antarhala ilaiha, sebelum kita berangkat menuju alam akhirat sudah dilihat akan Tuhan alam akhirat. Kalanya dibukakan Allah alam akhirat bagi mereka nurul yakin, yaitu mereka itu mencita-cita hendak lakas bertemu lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendak lakas bertemu Allah. Kayak apa bertemunya Allah? Itu orang-orang yang hendak dipercepat untuk masuk di dalam hadratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hiya wahiyal wafat. Karena nyamannya, raminya itu alam akhirat.
Kalau kita yang belum dibukakan Allah nurul yakin, kada ada yang hendak masuk ke dalam alam akhirat. Yang mati itu adalah dada. Kenapa jadi kita kada mencita-cita, kada hendak demikian itu alam akhirat sebagaimana mereka para aulia-aulia Allah? Kada mencita-cita yang demikian tuh kenapa sebab? Karena kita masih dihiasi oleh perhiasan-perhiasan dunia. Makanya alam orang-orang mereka wali-wali Allah, kalanya sudah wasil kepada Allah, apakah atau sudah atau mereka sudah melihat alam akhirat, nikmatnya, lezatnya, raminya di alam akhirat itu, ya mereka itu kadang menunda-nunda yang ngarannya al-maut. Kita sebaliknya hendak berlambat-lambat hidup di alam dunia ini. Ya sampai-sampai digambarkan Allah dalam Al-Quran sudah berada di negeri akhirat juga tuh. Iya tuh mintalah Tuhan laula akhiratani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin, padahal sudah berada di negeri akhirat. Kita orang awam. Sebelum berangkat menuju alam akhirat sudah nampak melihat yang adanya alam akhirat itu. Wala ra'aita mahasinad dunya, dan sungguh engkau melihat keindahan-keindahan dunia, qad zaharat, sungguhlah nampak, kisbatul fana 'alaiha, sungguhlah nampak oleh perubahan kehancuran atasnya itu keindahan dunia, kebagusan dunia. Jadi kalanya sudah nampak melihat yang ngarannya alam akhirat, dibukakan Tuhan pulang, yang ngarannya keindahan dunia itu nampak ditutupi oleh kehancuran dunia, alam dunia yang fana ini. Walau asyraka laka nurul yakin, jikalau sudah bercahaya, sudah bersinar, sudah nampak bagi engkau nurul yakin, oleh cahaya yakin. Apa itu nurul yakin? Al-ilmu billah, mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengetahui Allah itu orang-orang yang sudah mencapai arif billah. Itu orang-orang yang sudah mencapai martabat atau kedudukan arif billah, orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, aulia-aulia Allah yang arif billah, itulah mereka sudah dibukakan Allah yang arahnya nurul yakin. Dibukakan Tuhan. Al-yakin huwa ilmu alladhi la yuzahimuhu wahmun. Yakin itu ilmu yang kada didesak lagi oleh yang ngarannya waham. Waham itu kada ada lagi dalam hati. Wala yukhalituhu raibun. Di dalam Iqazul Himam. Ilmu yakin itu kada ada lagi bercampur yang arahnya keraguan-raguan, kada ada lagi. Jaka lawan Allah itu kada ragu-ragu lagi lawan Tuhan. Pinandu bujur lawan Allah, ma'rifat bujur lawan Allah. Kada ada keraguan-raguan lagi. Waham kada ada, raib atau syak pun kada ada. Nurul yakin tuh terhadap Allah. Orang-orang yang ma'rifat, kita aja kada usaha kita ini lawan Allah.
Dalam mimpi kita aja nih, bermimpi misalnya, di dalam mimpi itu masih ada keraguan-raguan. Dalam mimpi itu, siapa lagi yang kau mimpiakan tadinya? Si anu aja, ragu-ragu. Nah, berarti kalau masih ada keraguan-raguan, berarti belum diberikan Allah dalam hatinya itu nurul yakin. Yang adanya keyakinan nurul yakin itu ya la yuzahimu waham wa la yukhalituhu raib. Kadang lagi timbul perasaan hati yang adanya waham. Waham itu ragu-ragu, yakinnya itu cuma 25% waham. Waham katanya. Syak ragu-ragu, syak ragu-ragu juga, zan ragu-ragu juga. Nah, kalau zan setengah-setengah, 50-50. Yakinnya tuh 50 yakin, 50 ragu-ragu, zan. Kalau syak tuh ragu-ragu juga artinya syak, waham, zan. Yakinnya syak ini yakinnya tak banyak, 75% syak. Hati kita banyak yang ngaranya ragu-ragu ini. Wala yashabuhu ittirab. Ilmu yakin itu kada disertai akan dia ilmu itu oleh yang ngaranya kehancuran. Ittirab itu ittirab goncang. Ya macam kayak hati kita nih. Hati kita tuh kadang-kadang goncang. Goncangnya itu ya kadang-kadang menerima, kadang-kadang kada. Ittirab. Goncangnya kita lawan ibadah. Kadang-kadang mau beribadah, pengulir-ulir beribadah. Ittirab warnanya. Goncang. Kayak ittirab itu sebagaimana gempa bumi itu bergoncang. Nah, kadang ada disertai yang demikian kegoncangan hati, kegundahan hati di dalam hati itu kadang ada. Nah, itu ngarannya nurul yakin. Al-ilmu billah, yaitu mengetahui bujur dengan Allah, binandu betul dengan Tuhan. Ma'rifat. Ya kan ada keraguan-raguan lagi tuh. Jika dalam mimpi itu yakin bujur yang dimimpikan itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ada ragu-ragu, tagas tu si anu dia tagas tu, nah tu kada yakin orangnya. Wa bima wa'ada bi alisan nabihi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan apa-apa menjanjikan Allah Subhanahu wa taala dengan itu ilmu ala lisan nabihi, melewati lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lisannya Rasulullah. Ay law kathura wa adha'a dzalika nur fi qalbika. Nurul yakin nih, keyakinan. Ditambahi pula oleh Al-Imam Ahmad bin Asim Al-Antaki. Antaki lain Al-Untuki. Untuk Antaki. Kata beliau Ahmad bin Asim, al-yakin nurun yaj'aluhu Allah fi qalbil 'abdi hatta yushahida bihi umura akhiratihi wa yakhrika bihi kulla hijab bainahu wa bainaha hatta yutali al-akhirah kal musyahadati laha. Jadi beliau keyakinan nurul yakin itu yang diberikan Allah dalam hati ini, itu adalah nur cahaya yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati hambanya hatta yusyahida bihi, sehingga dia menyaksikan dengan dia nur tadi umur akhirati, perkara-perkara akhirat.
Perkara-perkara akhirat tuh dilihatnya sudah. Kita bang sudahlah melihat perkara akhirat. Melihat surga sudahlah biar. Melihat neraka bang sudahlah. Pernah kalian melihat surga? Abah Rahmah, melihat surga sudah. Neraka? Kada juga. Kalau nyabian sudah melihat surga, kalau ada khilaf dalam hadis Rasulullah itu tanda sudah bian tuh hendak mati. Kalau yang melihat surga sudah, sampai ingat-ingat Sekiranya sudah nampak tuh surga di hadapan mata. Melihat surga kah? Naka saja menapa? Bilanya sudah melihat surga atau tulis saja wasiat. Oh, madiang jangan balaki. Sedikitlah bergeser. Karena di sini bang orang di luar. Jadi di sini ini mati bini nih. Duduk jawab mengaji di majelis. Empat jauh duduk. Jadi mbah mati bini ini sedini hendak babini. Tapi dia sedini kada mau bangun. Hendak bahas itu babini. Kada mau bangun. Jadi dia kekawanannya sama jenisnya. Dia kekawanan ya. Kalau dia di apa yang arwah yang meninggal ya, jadi kada mau bangun. Hendak bahas itu babini. Saya kalau punya ini ada di sini orangnya di majelis, pokoknya di masjid di mana ulun ke majelis ada orangnya, termasuk yang di luar atau di luar negeri ya. Dan jadi sampai sidin meninggal dunia ada begini. Jadi bibiniannya bibiniannya lamunnya pian nih pada hulu mati. Jangan kasihan jangan mengkai tulan laki. Kasihan masak sendiri, cuci baju sendiri. Kasihan jangan. Sampai meninggal dunia kada lagi dia sedih. Maras kasihan, maka dia sorangan anak balengan. Izinakan aja, apalagi mau sudah biar mati itu jangan. Ayo abu gue anak masih melaku mati, anak masih 2-3. Misalnya tuh, jangan hendak di operasi macam-macam supaya kada aku lagi begini maras kasihan. Kalau makan jawab buruk, jawab bangun aja, kalau ini lagi jawab mati yang kasihan. Dan itu. Melihat Nabi akhirat surga nah niscaya engkau melihat yang arahnya negeri akhirat. Dan jadi orang yang diberikan Allah nurul yakin itu hatta yusyahida bihi umurul akhirati, perkara-perkara akhirat itu sudah nampak di hadapan matanya. Karena mereka wali-wali Allah itu bang, orang wali-wali itu tahu sudah alam akhirat nih. Ya makanya jurun tadi orang yang sudah mencapai ma'rifat lawan Allah itu di dunia ini kada hendak balawas-lawas. Biar orang saduniaan mencintai, tapi kalau orang itu sudah lawan Allah Subhanahu wa taala itu parah banget. Itu hendak lakas lawan Tuhan. Kadang-kadangnya sudah maut meninggal dunia, kada ada lagi yang menghalangi hubungan lawan Allah Subhanahu wa taala. Kalanya sudah maut tuh
Meninggal dunia bagi mereka wali-wali Allah, kadada lagi yang menghalangi mereka, menegah mereka daripada berhubungan lawan Tuhan. Kalanya masih kita berada di alam dunia, banyak banget yang menghalang-halangi kita daripada hendak berhubungan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kita sembahyang toh, salat tuh sembahyang, untuk sembahyang 5 waktu. Salat itu jadi sembahyang, dikarenakan sembahyang itu wujud lama, itu silatun bainal abdi wa rabbih. Jadi dikarenakan sembahyang, karena sembahyang itu adalah silah penghubung hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat. Jadi sembahyang itulah ibadat yang paling menghubungkan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembahyang. Nah, makanya kita sembahyang itu dituntut bujur-bujur khusyuk khudu hudur hati kita. Khusyuk khudu hudur hati kita. Kenapa? Karena yang kita sembahyang itu kita menghubungkan kita lawan Tuhan. Ibadat yang menghubungkan kita lawan Allah. Tapi berapa banyak orang sembahyang, berapa banyak orang yang mengerjakan sembahyang 5 waktu, tapi mereka sedikit yang bujur-bujur kawa dalam salat itu khusyuk, khudu dan hudur. Bilanya kau yang melaksanakan demikian, itulah yang ikatan yang kuat betul lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita sembahyang kita waktu sembahyang ini mengatakan tatapasan, mengatakan iwak lalu, sayur lalu, mau sembahyang tak lalu iwaknya. Nah, punya waktu sembahyang mengatakan itu tuh. Nah, berarti hubungan kita dalam sembahyang itu lawan Allah belum kuat lagi. Karena jadi kada kuat, khusyuk hudurnya kada ada dalam hati kita. Waktu sembahyang. Andi di sini nih cilenya. Sabar apa sudah umur kita? Sabar apa sudah umur kita nih? Sudahkah waktu sholat itu kita merasakan khusyuk, khudu dan hudur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini jadi seorang PR kita masing-masing, termasuk pribadi ulun sendiri. Yang berapa puluh tahun kita sudah sembahyang, berapa puluh tahun kita berumur sudah. Bagaimana dalam urusan khusyuk, khudu dan hudur ini? Kalanya kita masih kebanyakan sembahyang, masih malah halim bayang, masih ingat ini, masih ingat itu dalam sembahyang. Nah, berarti kita ini belum lagi melaksanakan ibadat sembahyang sebagaimana sembahyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Ibadahnya sembahyang Nabi. Kita itu dilajari Nabi, lamunnya kita hendak ibadat, lamunnya kita hendak sembahyang, ya Nabi sallu kama raaitumuni usalli. Lihati bagaimana aja Rasulullah aku sembahyang, turuti. Sembahyang punya Rasulullah. Takbirku nang kaya apa jangan diumpati. Rukuku nang kaya apa kita mengiringi. Sujud Rasulullah nang kaya apa, sujud Nabi itu nang kaya apa. Belajar fikih syariat kita belajar. Tauhid kita belajar. Yang supaya kita pinandu bujur nih siapa yang kita sembah, tauhid. Yang memiliki sifat-sifat yang wajib dalam zat Allah tuh kita ketahui. Sudah kita sembah yang kanal pinandu yang kita ibadati, yang kita sembah adalah Allah, kita pulang sempurna akan dengan tasawuf itu. Kada ada pengakuan diri, kita yang beribadat, kita yang beramal, kita yang bertumbang-tumbalik beribadah. La haula wala quwwata illa billah. Kawa yang demikian syariat, tarikat, hakikat kada lawas bian dapat ma'rifat.
Mudah-mudahan Allah menolongi kita, membukakan hati kita walau akhir umur, sekalipun kita diberikan Tuhan macam ini di akhir umur. Ya kita ini kan ditambah-tambah umur diberikan Allah, bertambah usia itu bukannya kita untuk menambah-nambah membanyaki urusan dunia kita. Kita nih memantapkan yang Rasulullah ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang bukan hanya beribadat saja, liya'rifun. Kita bujur-bujur kita itu pinandu lawan Allah, ma'rifat lawan Tuhan, ma'rifat lawan Allah. Kan lihat mereka wali-wali Allah, orang-orang dahulu. Tatkala sudah sekian umur mereka mengurangi yang arahnya bergaul lawan makhluk, mengurangi yang arahnya berkumpul-kumpul lawan manusia, mengurangi dengan kesibukan dunia. Untuk apa? Jadi mereka mengurangi untuk apa? Untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang kita tuntut, yang kita capai, yang kita cari itu Allah, ma'rifatnya. Bukan sekadar usaha kita yang diiakan di hati kita, yang bujur-bujur liya'budun ay liya'rifun itu lawan Allah. Bisakah seseorang mendapatkan ma'rifat tanpa memperkuat syariat tarekat mereka? Ada bisa? Dan bisa. Orang yang ingin mencapai makam kepada ma'rifat, dasar bujur-bujur menguati yang lainnya syariat tarikat mereka, bahkan kepada hakikat. Artinya apa? Orang yang sudah ma'rifat atau orang yang hendak ma'rifat, mereka itu tetap kada meninggalkan yang lainnya syariat, kada meninggalkan tarikat. Itu bukan mengurangi ibadat, bukan mengurangi syariat. Orang yang hendak ma'rifat itu, orang yang hendak wasil kepada Allah, bukan mengurangi syariat. Malahan mereka lebih lagi bersungguh-sungguh dalam mengerjakan syariat tarikat tersebut. Ibadat, syariat kita belajar itu ibadat, untuk ilmu itu ibadat. Ba'amal itu tarikat, syariat tarikat, ibadah. Dan makanya ibadat itu, beribadah kita ba'amal, itulah jalan mencapai kepada tarikat, mencapai kepada jalan untuk mencapai kepada ma'rifat kepada Allah. Namunnya kita mau buang daripada syariat kita, menghilangkan daripada ibadah kita, sembahyang kada, ba'amal kada bakalan sampai lawan Allah, wasil kepada Tuhan. Dan jadi bagus saja kita umur bertambah, menambahi ibadat kita, menambahi kita duduk di majelis ilmu kita. Kita alhamdulillah masih sehat, kita alhamdulillah masih gagah lagi. La ra'aital akhirah fi tilkal halah. Niscaya engkau melihat akan negeri akhirat pada ketika itu, ketika yang sudah dibuka akan Allah, diberikan Allah nurul yakin. Nah, dibukakan Tuhan. Aqraba ilaika min nafsiha fi halati antar hala ilaiha fi halati halika ilaiha wa qululi biha. Yang lebih dekat bagi engkau min nafsiha daripada dirinya toh, pada ketika engkau berjalan atau berangkat kepada negeri akhirat. Fi halati halika, pada ketika berangkatnya engkau ilaiha kepada negeri akhirat, dan bertempatnya engkau fiha di dalam negeri akhirat. Nah, lebih dekat perasaan hati mereka atau orang-orang nurul yakin ini
dibukakan Tuhan sudah melihat negeri akhirat, yang mana negeri akhirat itu lebih dekat, lebih parah sebelum kita datang mendatangi akan itu negeri akhirat. Dan padahal kita masih di dunia, padahal orang ini masih di dunia, tapi melihat alam akhirat itu seperti parah banget alam akhirat itu. Kan dibukakan Tuhan. Yang yusyahida tuh melihatnya itu, ingat bukan melihat dengan mata kada, tapi mereka melihat alam akhirat itu, perkara akhirat itu dengan menggunakan musyahadah. Pengerasaan musyahadah itu perasaan musyahadah atau perasaan hati. Perasaan hati itu untuk pulang masuk ke dalam roti kan. Hari Arab tadi roti aja masuk ke dapur. Orang berjualan roti. Jangan memberi ampun rumah sebelum roti. Kalau nah itu tuh. Walau ra'aita mahasinad dunya qad zaharat kisfatul fana. Dan sungguh lagi engkau melihat, yang nurul yakinnya, akan keindahan dunia. Keindahan dunia, kebagusan dunia sungguh telah nampak oleh kisfatul fana, oleh perubahan kehancuran dunia ini. Al-fana asyadid bil kasbah, dilekap ayat al-qusuf wa taghayyur wa al-kasruha wa hiya qita'ah min asy-syai'i alladhi yughatti biha al-ina. Itu satu potong daripada sesuatu yang yughatti biha al-ina, yang menutupi akan wadah. Fala taltafit ila dunya an-nafsu, fala taltafit ilaihi an-nafsu, la tanzur ma fihi. Maka janganlah berpaling akan dia oleh nafsu, dan janganlah berpaling ilaihi kepada dunia oleh nafsu, dan jangan juga memandang ma fihi, apa-apa yang ada di dalam dunia. Kalanya sudah itu dibuka akan Allah, melihat alam akhirat, melihat nih tugasnya nang kayak apa tugas kita. Jangan hendak berpaling-paling lagi lawan dunia. Kalanya sudah nipian nih sudah dibuka akan Allah, yang macam itu tuh dibuka akan Allah alam akhirat, musyahadah kuat. Kau merasakan alam akhirat itu, kau merasakan, kau melihat dengan musyahadah itu alam akhirat dibuka akan Allah jazidin. Maka tugasnya kita itu, kita jangan berpaling lawan dunia. Jangan dihirani lagi dunia, jangan dihirani. Dunia itu saparlunya aja. Mawali aja sudah biar. Apalagi umur misalnya 70. Mawali aja sudah. Kayak apa aja mawali? Tasbih di tangan. Karena tengah malam kati pulang tasbih dua. Itu mawali itu. Dan itu tugasnya. Punya sudah dibukakan tuh. Contohlah, kalau orang yang sudah pernah bermimpi Nabi Muhammad SAW, jangan mata itu jangan lagi dilihatkan kepada sesuatu yang haram. Yang haram. Contohlah bagaimana sahabat Rasulullah SAW, sampai sahabat Nabi itu, yang beliau yang waktu dalam peperangan yang mata itu kacul tuh, karena melindungi Rasulullah siapa semalam, yang ditabat semalam tuh, yang maulid tuh, ingat saya, Qatadah lah, Sayyidina Qatadah itu mata sidin kacul, ya sampai beliau mencita-cita, jika ibarat tuh rela aja kada melihat lagi tuh
asalkan wajah Rasulullah itu terakhir dari penglihatan mata si dunia. Setelah melihat wajah Rasulullah, biar aja mati aja kah lagi apa? Mata itu buta aja kah lagi? Kan itu sahabat Nabi yang merelakan mata mereka dibutakan Allah, hakun dibutakan Allah, asalkan akhir pandangan mereka wajah Nabi Muhammad SAW. Karena seandainya kalanya masih diberikan Allah penglihatan, bisa terlihat daripada sesuatu yang haram. Sirna'am, hilang daripada memandang wajah Nabi Muhammad SAW itu. Itu contoh lah bagi orang-orang yang ru'yatun Nabi fil manam, mimpi Rasulullah pernah di dalam mimpi. Ada dasar perlu dijaga. Itu suatu keuntungan menura'ani fil manam fasayarani fil ya qadha kata Rasulullah. Ada sudah jaminan dalam hadis Rasulullah itu, orang yang bermimpi Nabi, ada jaminan orang itu akan bermimpi Rasulullah secara jaga ya qadha. Secara jaga. Ya qadha itu ulama-ulama mentafsirkan diantaranya lawan Nabi kena tak kumpul melihat mendapat langsung lawan Rasulullah SAW. Secara ya qadha. Itu lagi di akhirat. Secara yaqazahnya bagi ulama-ulama tasawuf yang menra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Bagi ulama-ulama tasawuf yaqazah itu dilihatkan Allah di dunia nih berdapat langsung lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aulia Allah, itu guru kita Abah Rasulullah. Sering rancak bermimpi Rasulullah di dalam mimpinya. Dalam mimpi sendiri akhirnya kawak badapatan langsung secara jaga nang kayak kita ini. Dan makanya di situ Allah yarham abu ya guru kita Abu Bahari, Abah guru Sokopo itu sidin makam apa di sini? Makam sahabat ya Rasulullah. Tidak makam sahabat. Kenapa? Karena guru kita melawan Rasulullah itu secara bertamu secara yaqazah. Walaupun kita pandangan kita tidak ada melihat Rasulullah, tapi mereka merasakan tahu wali-wali Allah. Dan itu hati orang wali-wali Allah. Kita karena kawanan kayak itu. Ya qazahlan Rasulullah mimpi pun belum lawan Nabi. Bahkan apa? Kita cinta Rasulullah, kita cinta zuriat Rasulullah, kita mencintai mereka para waliullah yang parak lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan ya Allah ya Rabb jangan dimatiakan kita. Kita nih ya Allah ya Rabb jangan Engkau matikan ya Allah kami yang hadir, terkecuali sempat Engkau mimpikan Rasulullah, Engkau mimpikan ya Allah kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mimpi lawan Nabi. Ya kayak apa caranya? Kita salawat. Ikthar salat ala Nabi al-Mukhtar. Memperbanyak salat kepada Nabi itu salah satu cara jalan orang yang hendak mimpi lawan Nabi kita Muhammad. Banyak baca salawat. Istiqamah pulang kita salawat itu. Fala ta'tabil ilaihi nafsu la tanzur bi, jangan lagi juga engkau maitihi memandang kepada dunia. Dunia. Kalau sudah dibukakan nurul yakin tak sudah dibukakan Tuhan. Dan dunia. Karena itulah Imam Haddad Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad beliau berkata, salah satu daripada kalam beliau dalam urusan memisalkan dunia ini, jadi Imam Haddad tadi Abdullah Haddad beliau memisalkan dunia itu mislu dunia kal baqarah. Kata Imam Haddad mislu dunia kal baqarah, dunia itu perumpamaan seperti pisah. Apa pisah? Sapi. Dunia ini jadi diperumpamakan seperti sapi. Sapi, tahu kalau sapi?
Capi ya nah capi itu saya sapi itu dunia diperumpamakan seperti sapi. Sapi nyaman dimakan kita nih bahaulan ya. Berapa banyak dia sapi? 7 ikung ya sapi. Mandangar 7 ikung yang disumbali kanda guru zahrani sedin menyarah udah 7 sapi 7 sapi itu minta tolong kakawaniakan ya kawan enggak kakawaniakan yang mau penyembelihannya ada gak saudara Anam adakah dan sanak Anam adakah kaniakan sedin menyembelih kasihan semua ada 7 ikung. Kalau kau bangun lagi kena malamnya sedin baca syair. Jika waniakan tertolong kawaniakan nyembelih menggantal tak punya mengikuti batisnya banyak aja dan 7 ikung. Kira-kira pada daging aja pengen 7 ikung yang 20 kilo tuh baik hanya berdaging aja tuh. Gandal halus yang penting kalau kita umat banu akikah kan masuk akikah kan akikah Makal Baqarah kayak apa nangkain kayak apa jadi gitu dunia itu seperti sapi jadi in jita min qibali rasya natahatka kalanya engkau mendatangi akan itu sapi dari sebelah kepala natahatka menanduk niscaya menanduk ia akan engkau. Kita nih berdiri di hadapan sapi berdiri ini bisa tanduknya itu dunia bilanya kita nih lawan dunia menunduk lawan dunia tanduk dunia artinya apa kita ini akan dipermainkan oleh dunia. Bilanya kita menghadapi banget lawan dunia. Kadang kau meninggalkan dunia sampai-sampai ibadat tak tinggal, sampai-sampai majelis ilmu kadang kau turun sebab kita menghadapi dunia. Seperti itu orang yang menghadapi sapi. Berdiri di hadapannya ditanduk oleh sapi. Amin jihad rijliha ramahatka. Kalanya kita berdiri di jihad batis si sapi batis sapi ramahatka. Kita akan disipak oleh sapi tadi. Berdiri di apa di higa sapi itu di mau batisnya itu. Nah, kada lawas tu pajang di anu sapi itu batisnya tuh. Dan itu perumpamaan dunia. Walailu amnas idza qabatahu malas. Ekornya buntutnya itu sapi itu lembut, lamunnya dipegang itu licin buntutnya tuh. Dan dunia itu perumpamaan dunia. Fala tantafid ilaihi nafsu wala tanzur fihi alaiha atas dunia. Nah makanya kalaunya dunia tuh kan sudah dipadahkan Rasulullah sudah urusan-urusan dunia nih Allah berikan dan Nabi kepada orang yang cinta dan orang yang kada cinta itu urusan dunia tuh baik. Perkara-perkara dunia nih anna dunia yu'tiha Allahu mimma yuhibbu wa man la yuhibbu. Keduniaan itu Allah berikan akan dunia orang yang katuju lawan dunia atau yang kada katuju lawan dunia. Pasti dapat aja bagian dunia itu. Yang kadang katuju lawan dunia dapat. Yang kada katuju lawan dunia dah naknya dunia aja. Tapi dunianya menyerah lawan orang itu. Wa man la yuhibbu. Dunianya menyerah seorang.
Karena kalau dia alim-alim. Nah itu dunia. Orang yang katujuh datang ke dunia. Lalu orang yang kada katujuh lawan dunia, didatangi dunia seorang yang besar, yang besar. Kita berkhidmat lawan dunia. Aulia-aulia Allah itu mereka menjauh lawan dunia, menjauh lawan dunia, tapi dunia seorang yang mendatangi mereka, yang tunduk mereka, yang basarah lawan mereka. Ada itu wali-wali Allah. Hanya dunia itu datang aja lawan kita. Perkara-perkara dunia, ya macam-macam, makan, minum, pakaian, dan dunia tuh. Ya al-Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, dunia itu kada luput daripada min sittati asya. Dunia tuh kada luput daripada 6 perkara. Dunia, keduniaan deh. Yang pertama mat'um, makanan. Dunia kada makanan. Itu kada pernah luput dunia itu pertama dari makanan. Yang kedua masyrub, minuman. Dunia. Itu makanan atau mat'um atau makanan. Orang yang katujuh lawan dunia dapat. Yang kada katujuh lawan dunia aja kada berkhidmat lawan dunia, ada aja rezeki pemakan mereka. Ya dunia itu kada jauh daripada 6 perkara. Mat'um, masyrub, minuman. Yang ketiga malbus, pakaian. Pakaian dah. Lihat, pakaian itu bagian daripada dunia. Lihat, orang yang katujuh lawan dunia, berkhidmat lawan dunia, berpakaian. Orang yang kada katujuh lawan dunia, wali-wali Allah itu. Apakah mereka bertelanjang? Apakah mereka kada berbaju? Malahan baju mereka wali-wali Allah, ulama-ulama lebih indah daripada kita berpakaian baju orang-orang yang berkhidmat mengurusi dunia. Itu malbus, pakaian. Ada aja mereka rezeki dalam urusan pakaian tuh bagi mereka ada. Padahal mereka kata lawan dunia itu biasa-biasa aja. Tapi pakaian itu apa? Pakaian lebih baik daripada orang yang berkhidmat menghadapi dunia. Jadi baik kita jangan bingung. Kalau yang mereka ulama-ulama, kalau yang mereka wali-wali Allah, baju mereka bagus-bagus, pakaian mereka baik-baik, lidah selendang mereka harat-harat. Jangan kita bingung, bang itu aja. Sidin itu wali ulama itu kada juhud, kada wara, pakaian bagusnya pada orang, baiknya pada orang, kada nangkaya itu. Dunia nih yang basarah pakayakan aku. Bicara pakaian kan dunia, pakaiakan aku wali ayah. Kita orang awam ini memandang sidin kada wara, sidin kada zuhud, pakaian baik pada aku. Kita yang menghadap lawan dunia ini, berkhidmat lawan dunia, bertukar pakaian yang larang-larang. Niatnya apa? Niatnya hendak beragak lawan kawan lain. Pakaian. Orang beribadah sambayang, pakaian hendak beribadah. Disediakan oleh guru Rasid sudah kopiah, disediakan baju, disediakan, tapi kopiah macam-macam warna untuk beribadatnya. Harganya pun tak murah pada di pasar. 20.000 kopiah, 15.000. Ini 16.000 yang mau pakai deh. 15.000 aja. Kalau pian hendak nukarkan lagi pian yang kada tulak, melihat juga di TV, kurang lah TV-nya. Padahal panitia tetap bayarkan TV. Kayaknya udah lah. 15.000 nah, basi pulang di kepala. Basi, hanya peluang. Nah, punya kebakoto bisa keluar tambus nih. Dan disediakan supaya kita beribadat. Yang kada lagi kopiah yang 1 tahun kada pernah batamas. Kada lagi kopiah yang hibak taimanan. Hibak taimanan tak? Pada di rumah banyak aja kopi yang putih-putih misalnya. Yang dibawa ya taimanan. Yang hibaknya itu misalnya yang dihadapi Allah. Itu tak beribadat. Sambayang yang dihadapi Tuhan.
Kita sambarangan bahadap lawan Tuhan. Pakaian mah barang aja. Terasan ke hutan dibawa sembahyang. Bawa sembahyang nih. Baju pulang baju partai. Bawa sembahyang tak? Makruh hukumnya. Sudah sampaikan makruh hukumnya pian sembahyang bagambar baju yang bergambar. Baju bergambar atau baju yang bertulisan hukumnya makruh. Kenapa sebab? Kejar fikih. Lamai juri baca. Makruh hukumnya. Jadi makruh itu pian di belakang nih bertulisan apakah? Atau gambar bibi nikah di belakang baju di belakang nih. Pian sampai yang itu kada mali kada mengitihi kiblat lagi saja dah. Yang diitihi baju orang yang di hadapan aja. Yang kada khusyuk, kada khudu, kada hudur tuh. Itu yang jadi makruh. Pian menyebabkan orang kada khusyuk hudur sembahyang, maka pian makruh, yang memandang pun makruh juga. Mun dilapisi pangnya, baju partai di dalamnya, baju koko di luar. Bilanya kelihatan keluar sama aja juga. Kacang kada baju baju partai ini kena. Bawa ke hutan aja talasan orang. Itu. Itu aulia Allah malbus, pakaian mereka baik-baik. Bagus-bagus pakaian mereka. Markub, dunia itu kada pernah luput, kada pernah lepas yang adanya dari markub. Markub apa markub? Markub itu tunggangan kendaraan. Kendaraan tunggangan. Nah itu dunia tuh, itu dunia. Yang berhimat mencari dunia, kawan nukar kendaraan mobil. Yang ada berhimat diberi orang. Wali-wali Allah tu ulama tu Alphard, Power Ranger, mobil Power Ranger kah? Pajero, apa itu? Kan itu. Hanya itu termasuk dunia yang besar. Padahal mereka ada mau urusin dunia, tapi dunia seorang yang besar. Tunggangan kendaraan, mankuh. Itu juga dunia itu kada pernah luput daripada yang arahnya urusan nikah kawin bakawin yang hendak kawin dapat bini, dapat jodoh, dapat laki. Yang kada hendak kawin orang penasaran. Itu ulama-ulama nih. Tuan-tuan guru wali-wali Allah apa lagi? Bibinian seorang yang besar yang hendak minta banyu. Orang juga minta banyu piannya. Banyu pian, banyu yang mana? Banyu tawar kan? Banyu apakah? Hendak minta banyu aja guru. Banyu yang bawa sagan yang jadi anak kan apakah? Kan banyu juga kalau marahnya. Orang yang besar. Manko. Dalam urusan masmum, kayak itu juga penciuman mereka diberikan Allah. Makanya dunia itu kada pernah luput dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah daripada enam perkara. Wa dzalika anna nurul yakin tatara bihi haqaiqal umur ala ma hiya alaihi wallahu a'lam bis-shawab. Hanya itu bang, dunia nih. Ya kita nih jangan sampai dipermainkan dunia. Hati dipermainkan dunia itu jelas. Kita nih hendak beribadah sembahyang sampai sore waktunya, sembahyang dah. Waktu kita jadwal menuntut ilmu, wiridan kita menuntut ilmu sampai sudah. Jangan dipermainkan dunia. Hadang kaina. Jangan. Langsung aja kita mantapkan niat hati kita tulak ke majelis ilmu menuntut ilmu, kita tulak laksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir sebenarnya diberikan Allah sehat, afiat, panjang umur, dimurahkan rezeki yang halal dan selamat dunia wal akhirah, mati iman sempurna masuk surga bebas hisab. Amin ya rabbal alamin. Ini nah bibinian, kalau ada merasa kehilangan